warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat mengikuti mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. 2 SKS ditempuh dengan 7 kali tatap muka sebelum UTS dengan rincian 5 kali tatap muka materi dan 2 kali tatap muka setara project based activity. Di sini mahasiswa dituntut untuk melakukan kegiatan mandiri dengan kajian yang diberikan oleh dosen atau pemateri yang dapat berupa penyusunan makalah atau pembuatan video presentasi sesuai materi yang diberikan. Dilanjutkan dengan UTS, kemudian dilanjutkan 5 kali tatap muka berupa materi berikutnya dan 2 kali tatap muka kembali untuk kegiatan setara case-based project. Pada tahap ini, mahasiswa dituntut untuk melakukan kegiatan mandiri dan membuat presentasi seperti sebelumnya, dan mata kuliah ini diakhiri dengan UAS. Sedangkan praktikum dapat berupa berbagai aktivitas yang dijabarkan dalam berbentuk tugas atau kegiatan yang mempunyai laporan. Marilah sekarang kita masuk pada materi pertama, yaitu pendahuluan. Pada pengantar ini atau pendahuluan, kita akan sedikit membahas mengenai apa sebenarnya pengetahuan tentang pengelolaan pesisir terpadu ini atau skop dari pengelolaan pesisir terpadu. Secara etimologis, sebenarnya kata-kata pengelolaan itu berasal dari kata manajemen yang umumnya atau biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan biasanya dikaitkan dengan kegiatan dalam suatu organisasi atau kelompok yang berwenang yang meliputi proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengarahan, atau juga berarti mengatur atau menangani. Jadi pada prinsipnya pengertian pengelolaan bukan hanya melakukan aktivitas, tetapi juga meliputi pengambilan manfaat dari proses yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sedangkan istilah wilayah pesisir pada mata kuliah ini akan lebih dititik beratkan pada arti penting atau asas manfaat dari wilayah pesisir sebagai suatu sumber daya. Namun sebenarnya untuk mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu ini adalah suatu mata kuliah atau pengetahuan yang berdasar hukum. Sehingga segala sesuatu peraturan atau aktivitas yang dilakukan itu didasari oleh berbagai dasar hukum. Salah satunya adalah kita bisa melihat istilah atau definisi wilayah pesisir dan segala sesuatu istilah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir itu pada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007. Di sana kita akan mendapatkan pada pasal-pasal tertentu definisi wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat maupun di laut. Sedangkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sendiri dalam undang-undang ini mempunyai definisi suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir atau pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem dalam laut,
serta antara ilmu pengetahuan dan aktivitas manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi yang terdapat pada Undang-Undang Lingkungan Hidup kemudian lebih didetilkan dalam aspek batas wilayah pesisirnya yang dapat dilihat dari 3 faktor. Yang pertama adalah batas ke arah darat yang secara ekologis, di mana kawasan ini masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, intrusi air laut, dan percikan gelombang. Kemudian batas ke arah darat secara administratif itu adalah batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau kota pantai atau kabupaten pantai yang mempunyai jarak definitif atau diukur secara arbitrary, yaitu 2 km, 20 km, dan seterusnya dari garis pantai. Kemudian batas ke arah darat juga bisa dilihat dari faktor perencanaan, di mana perencanaan ini tergantung pada permasalahan yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir tertentu. Perencanaan ini bisa jadi berdasarkan adanya aktivitas atau adanya fenomena pencemaran atau sedimentasi dari suatu kawasan darat, di mana pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan di sini berdampak pada kawasan pesisir. Kemudian perencanaan juga bisa didasari atas suatu sumber daya yang ada di wilayah pesisir, yaitu hutan mangrove, di mana batas terluar sebelah hulu kawasan hutan mangrove menjadi batas perencanaan. Sedangkan definisi batas ke arah laut, wilayah pesisir juga bisa dilihat dari 3 faktor yang sama, yaitu secara ekologis, merupakan kawasan perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan, seperti aliran sungai, limpasan air permukaan, sedimen atau sedimentasi, dan bahan pencemar. Sedangkan secara administratif, bisa dibagi batas ini ke arah laut menjadi 4 mil untuk wilayah kabupaten atau kota, 12 mil untuk wilayah provinsi, dan seterusnya dari garis pantai. Kemudian dari faktor perencanaan, batas ke arah laut sangat tergantung pada permasalahan kawasan yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran atau sedimentasi atau proses-proses ekologis yang berasal dari daratan. Jadi demikian batas dari wilayah pesisir ke arah darat maupun ke arah laut. Pada slide berikut ini kita bisa melihat secara penampang melintang bagian topografi yang menggambarkan wilayah pesisir. Kita melihat sebelah kiri bahwa ini merupakan bagian dari daratan, yaitu upland dan lowland. Kemudian ada estuary, near shore, kemudian ada continental shelf dan outer shelf. Ini merupakan sudah di luar wilayah pesisir. Pada penampang melintang ini, wilayah pesisir dibatasi dengan garis yang titik-titik. Terlihat warna hijau ini, sehingga merupakan bagian dari pantai yang dasarnya masih dangkal. Wilayah pesisir bisa merupakan bagian dari pulau besar maupun pulau kecil. Terlihat dari slide berikut, ini adalah wilayah pesisir dari pulau besar yang maksimum biasanya untuk batas mencapai 12 mil laut. Dan kemudian ke arah darat merupakan kecamatan pesisir dengan jarak tertentu dari garis pantai. Sedangkan wilayah pesisir dari pulau-pulau kecil, kita bisa melihat bahwa
Sebenarnya seluruh bagian pulau kecil itu merupakan wilayah pesisir, sehingga tidak ada batasan ke arah darat maupun ke arah lautnya, karena pulau kecil bagian dari wilayah pesisir itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaannya adalah mengapa wilayah pesisir ini perlu dikelola? Pada dasarnya, kawasan pesisir sebagai satu sumber daya yang sangat bermanfaat dan sangat penting itu sebagai penentu profitability dan sustainability industri perikanan laut. Salah satunya, dan kita bisa melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan wilayah pesisir menjadi sangat penting atau mempunyai arti strategis bagi suatu negara. Kita bisa melihat sekarang potensi kawasan pesisir. Dari fakta yang ada, itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa secara sosial wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 132 juta jiwa atau hampir 60% dari penduduk Indonesia bertempat tinggal pada 50 km dari garis pantai. Sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian, dari total 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, sekitar 300 berada di wilayah pesisir. Walaupun kewenangannya ada di provinsi. Kabupaten kota ini merupakan garda terdepan terkait keberhasilan kegagalan pengelolaan dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Selanjutnya, secara ekonomi, kita bisa melihat bahwa hasil sumber daya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap PDB, produk domestik bruto nasional, hampir mencapai 30%. Selain itu, wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan atau future resources dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum bisa dikembangkan secara optimal, seperti misalnya sumber daya energi dan farmasi. Kemudian berikutnya, wilayah pesisir di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen atau eksporter sekaligus sebagai simpul transportasi laut di wilayah Asia Pasifik. Hal ini menggambarkan suatu peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor industri Indonesia yang tumbuh relatif cepat, 4-9%. Selain itu, wilayah pesisir juga kaya akan sumber daya pesisir dan lautan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dari sektor pertambangan, seperti diketahui 60% cekungan minyak ada di wilayah pesisir. Kemudian di sektor perikanan dengan potensi 9,3 juta ton per tahun yang tersebar pada 11 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP. Dan kemudian adanya pariwisata bahari yang diakui dunia dengan keberadaan 21 spot potensial di Indonesia. Selain itu juga adanya keanekaragaman hayati yang sangat tinggi atau marine biodiversity sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan ekoturism. Kemudian secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat biodiversitas laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia. Berikut ini adalah 3 ekosistem pesisir yang sangat khas, yaitu adanya ekosistem mangrove, kemudian lamun, dan terumbu karang. Jadi 3 ekosistem ini merupakan ciri khas dari wilayah pesisir yang mempunyai produktivitas sangat tinggi. Adanya ketiga ekosistem tersebut
itu menjadikan 85% kehidupan biota laut tropis sangat tergantung pada ekosistem wilayah pesisir. Ini menurut Odum et al. 72 dan Berwig 82. Kemudian wilayah pesisir merupakan 6% dari permukaan bumi yang terdapat di tepian laut yang bisa meliputi estuaria, lahan basah, mangrove, terumbu karang, lamun, perairan dangkal, menyediakan hampir 43% persediaan pangan dan jasa. Dan 90% hasil tangkap ikan berasal dari wilayah pesisir menurut FAO 1998. Peta ini menunjukkan wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia dilihat dari wilayah pesisirnya. Kita bisa melihat pada peta bahwa bagian yang berwarna ungu merupakan Laut Nusantara, yang berwarna marun adalah laut teritorial, dan yang merah adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan yang biru merupakan samudra. Dari wilayah ini kita bisa melihat betapa sebenarnya Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan atau negara maritim terbesar di dunia dengan panjang wilayah pesisir yang sangat tinggi, yaitu hampir lebih dari 81 km. Kemudian kita bisa melihat dari gambar yang disajikan pada slide ini betapa sebenarnya potensi sumber daya pesisir sangat luar biasa dan sangat besar. Kita bisa melihat atau mengklasifikasikan potensi ini dari 3 jenis sumber daya yang ada. Yang pertama adalah sumber daya hayati atau sumber daya biotik, yaitu bisa berupa ikan, mangrove, lamun, terumbu karang. Ini masih berdasarkan ekosistemnya, tapi kalau kita ingin melihat bahwa sumber daya hayati ini berdasarkan biodiversitas yang ada, itu akan sangat tinggi sekali. Kemudian sumber daya non-hayati bisa kita lihat dari produk-produk yang dihasilkan dari bahan mentah yang berasal dari wilayah pesisir, yaitu misalnya polymetallic nodules, biotran, biofarmasi atau teknologi, pasir laut, dan deep sea water. Itu merupakan non-hayati yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kita bisa melihat dari jasa lingkungan yang berupa pariwisata, industri maritim, atau berupa fasilitas OTEC, pasang surut, dan gelombang. Ini adalah beberapa gambaran potensi sumber daya wilayah pesisir yang membuat wilayah ini menjadi sangat penting dan sangat mempunyai arti strategis bagi suatu negara untuk dikelola. Apabila kita melihat atau nilai wilayah pesisir dalam bidang ekonomi, kita bisa melihat bahwa valuasi dari wilayah pesisir itu digambarkan mencapai 173,18 miliar dolar Amerika pada tahun 2006, dan tentunya sekarang akan semakin besar nilainya dengan perkembangan pembangunan perekonomian yang ada di Indonesia. Fakta-fakta selanjutnya ini juga bisa kita lihat di berbagai media atau sudah menjadi hasil penelitian bahwa sebenarnya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, luas laut mencapai 5,4 juta kilometer persegi dan garis pantai mencapai lebih dari 95,181 kilometer. Dengan potensi wilayah pesisir lautan Indonesia itu sebagaimana yang sudah tertera di dalam gambar, yaitu
perairan Nusantara 2,8 juta kilometer persegi, laut teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi, dan perairan nasional seluas 3,1 juta kilometer persegi. Luas daratan mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Luas wilayah nasional 5 juta kilometer persegi. Dan luas ZEE mencapai 3 juta kilometer persegi. Sehingga dengan kondisi area yang demikian itu, Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dengan sekitar 28.400 jenis ikan di dunia atau lebih dari 25.000 jenis ditemukan di perairan Indonesia. Fakta yang selanjutnya itu adalah bahwa wilayah pesisir sangat terkait dengan wilayah-wilayah lain di daratan yang berada di sekitarnya. Pada gambar ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa wilayah pesisir juga terkait dengan wilayah daratan melalui sebuah area yang disebut daerah aliran sungai atau DAS. Sehingga dengan kondisi yang tidak berdiri sendiri, maka diperlukan suatu konsep pengelolaan yang terpadu. Jadi, ini merupakan prinsip dasar dari suatu pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang bisa dilihat dari kurang lebih 14 faktor. Yang pertama adalah adanya resource system. Kita tahu bahwa wilayah pesisir mempunyai sistem sumber daya yang sangat kompleks. Kemudian adanya the major integrating force. Di sini artinya bahwa ada kekuatan-kekuatan yang harus bisa bekerja sama yang berada di wilayah pesisir. Kemudian adanya integrasi. Integrasi artinya karena semua sektor atau aktivitas bekerja pada suatu zona atau wilayah yang sama. Kemudian adanya focal point. Focal point ini sangat spesifik untuk wilayah pesisir tertentu karena wilayah pesisir bisa saja sangat bervariasi dengan kondisinya di berbagai area di Indonesia. Kemudian adanya batas dari wilayah pesisir itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah adanya suatu pandangan konservasi dari common property resources. Jadi suatu upaya pelestarian dari sumber daya yang dimanfaatkan secara umum di sini. Kemudian adanya proses degradasi, ya tentunya hal ini sangat berkaitan dengan pengelolaan konservasi yang biasanya masih menghadapi kendala di wilayah pesisir. Kemudian adanya inclusion or level of government yang berarti bahwa selain karena adanya desentralisasi, itu tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh lapisan atau hierarki dalam pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sehingga pemerintah lokal, yaitu kabupaten kota, itu bekerja sama di dalam pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian adanya karakter dan dinamis dari alam yang berada di wilayah pesisir. Sehingga kondisi ini menyebabkan suatu kewajiban pengelolaan yang berbeda atau pelaksanaan atau implementasi suatu pengelolaan yang berbeda berdasarkan karakteristik yang ada. Nah, kemudian selain itu juga konservasi sebagai tujuan utama dalam pengelolaan sumber daya untuk keberlanjutannya. 11-12 adalah menunjukkan adanya pengelolaan dari pemanfaatan yang ganda dan eksploitasi dari
pemanfaatan lebih dari satu sektor. Yang berikutnya adalah adanya masuknya aspek traditional management. Di sini pengelolaan bukan hanya berbasis pada satu pihak, yaitu yang umumnya bisa dari sektor pemerintah maupun stakeholder, tetapi sekarang pengelolaan lebih membuka kesempatan untuk pengelolaan lokal dari masyarakat yang ada di sekitar wilayah pesisir tersebut. Kemudian juga perlunya suatu analisis dampak lingkungan yang ada di wilayah pesisir. Sehingga konsep pengelolaan yang terpadu wilayah pesisir ini menjadi sangat penting dengan adanya berbagai faktor yang telah disebutkan ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa sebenarnya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu ini adalah suatu pendekatan pengelolaan yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan untuk pembangunan secara terpadu atau integrated, guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Di sini keterpaduan mengandung 3 dimensi, yaitu secara sektoral, secara ilmu, dan adanya keterkaitan ekologis. Jadi perencanaan terpadu harus mampu mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan karena kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Dan perencanaan terpadu ini juga merupakan suatu upaya terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Keterpaduan ini juga bisa diartikan sebagai koordinasi antar tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan. Misalnya, meliputi pengumpulan dan analisis data perencanaan, implementasi, dan kegiatan konstruksi. Jadi, kalau kita melihat secara ringkas dalam bagian ini, prinsip-prinsip pengelolaan wilayah terpadu, wilayah pesisir terpadu, itu merupakan kegiatan atau keterpaduan dari berbagai hal. Kita bisa melihat ini mulai dari misalnya keterpaduan antara pemerintahan atau kewenangan. Jadi pada prinsipnya kewenangan yang diimplementasikan mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah lokal harus terpadu. Tidak boleh ada konflik atau ketidaksamaan. Kemudian keterpaduan juga antara ekosistem darat dan laut. Hal ini sudah dijelaskan di depan bahwa ekosistem darat pengelolaannya dengan ekosistem laut harus bisa bersama-sama diterapkan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir. Kemudian keterpaduan juga antar disiplin ilmu. Bila kita melihat kondisi wilayah pesisir atau arti penting dari pesisir atau fakta-fakta yang ada, dari setiap sumber daya yang ada di wilayah pesisir menuntut adanya pengetahuan atau ilmu dalam mengelolanya. Sehingga sebenarnya pengelolaan pesisir ini adalah keterpaduan dari berbagai disiplin ilmu yang harus bisa bekerja sama. Kemudian desentralisasi pengelolaan ini sudah dituangkan dalam political will dari negara Indonesia bahwa sekarang sistem politik adalah desentralisasi.
kewenangan berada di provinsi lebih besar daripada pemerintah pusat. Kemudian konsistensi dalam pembiayaan. Jadi pembiayaan pengelolaan pesisir ini sangat tergantung pada keterpaduan atau kerjasama dari berbagai sumber. Kemudian adanya konsistensi perencanaan yang ini meliputi wilayah yang berkaitan dengan wilayah pesisir, dan kemudian peranata kelembagaan. Di sini semua lembaga yang terkait dalam pengelolaan harus bisa bekerja sama secara terpadu. Kemudian penegakan hukum. Jadi semua aktivitas yang termasuk di dalam pengelolaan wilayah pesisir harus merupakan kegiatan yang berdasar hukum, sehingga apabila terjadi pelanggaran itu berarti suatu pelanggaran hukum dan bisa ditindak secara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian ini adalah pengakuan terhadap hak masyarakat. Sistem pengelolaan pesisir terpadu yang sekarang ini lebih membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berperan di dalam mengelola wilayah pesisir. Karena sebenarnya yang lebih tahu kondisi wilayah pesisir adalah masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah keterpaduan antar lembaga atau sektor, di mana setiap lembaga yang bekerja sama di dalam pengelolaan harus bisa mempunyai prinsip atau pandangan yang sama dalam mencapai tujuan di dalam pengelolaan pesisir terpadu ini. Nah, pada dasarnya pengelolaan terpadu ini tujuannya tentunya adalah meminimalisasi dampak kegiatan manusia yang ada, diharapkan dapat menurunkan konflik kepentingan serta penguatan kapasitas yang ada di wilayah pesisir, kemudian mengoptimalisasi pemberdayaan ruang dan sumber daya yang ada, serta memadukan keserasian untuk semua sektor pembangunan sehingga bisa berjalan dengan baik. Kita melihat secara dengan detail tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bisa dilihat di dalam slide ini. Yang pertama, melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Selanjutnya juga memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Yang ketiga, menciptakan harmonisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang terakhir, meningkatkan nilai sosial ekonomi budaya masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Apabila kita lihat bahwa sebenarnya pengelolaan pesisir terpadu ini dituangkan terutama kegiatannya adalah atau yang menjadi paling mendasar yaitu dilakukannya perencanaan pengelolaan pesisir terpadu. Di sini kita bisa melihat dalam aspek kegiatan perencanaan, hierarki yang dilakukan pada pengelolaan pesisir terpadu terdiri dari penyusunan rencana strategis pengelolaan pesisir PPT, pengelolaan pesisir terpadu. Hal ini harus sesuai dengan visi misi daerah yang bersangkutan. Kemudian dari rencana strategis ini dikerucutkan atau diwujudkan dalam wujud rencana zonasi. Nah, di sini di dalam rencana zonasi ini harus terpadu atau sesuai dengan alokasi ruang dan pengendalian serta pemanfaatan yang ada dari setiap daerah yang bersangkutan. Setelah adanya rencana zonasi,
kemudian disusun suatu rencana pengelolaan zonasi rinci atau rencana pengelolaan ini, ya ini merupakan suatu panduan daerah atau prioritas pemanfaatan sumber daya yang ada di zona-zona yang sudah ditentukan. Kemudian yang paling akhir adalah bagaimana mengimplementasikan sebuah rencana aksi dari zona yang sudah ditentukan. Di sini sangat tergantung pada lokasi atau implementasi kegiatan masing-masing daerah. Pada slide ini juga lebih didetailkan lagi dengan ditunjukkan siapa sebenarnya yang berwenang di dalam setiap program perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Mulai dari provinsi sampai kepada kabupaten atau kota. Jadi setiap rencana yang ada itu ada yang bertanggung jawab. Nah, jadi sebenarnya kalau boleh kita singkat, ada beberapa perencanaan di dalam pengelolaan pesisir terpadu yang disusun secara berurutan, yaitu mulai menyusun di awal sebuah rencana strategis yang merupakan rencana yang umum mendasari dari rencana-rencana berikutnya, seperti rencana zonasi, karena ini sangat berperan pada penetapan atau arahan struktur pola ruang, bagaimana menggunakan sumber daya pesisir dari setiap zona yang ada, dan menentukan zona merupakan ruang di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Kemudian dari rencana zonasi akan diperlukan sebuah rencana pengelolaan dari zona tersebut atau rencana zonasi rinci. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah lokal biasanya dalam rangka berkoordinasi dengan pemerintah pusat, ya, terutama dalam hal penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di wilayah yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengimplementasikan rencana aksi atau action plan. Di sini biasanya ada kurun waktu atau periode dalam setiap kegiatan yang diusulkan. Kemudian tentunya diakhiri dengan sebuah evaluasi bagaimana semua rencana ini apakah sudah mencapai target pada nantinya setelah dijalankan dalam proses pengelolaan pesisir terpadu. Sehingga ketika kita bisa sudah menyusun sebuah perencanaan yang detail dengan berbagai tingkat perencanaan yang sudah ditentukan, maka langkah-langkah pengelolaan pesisir terpadu bisa dilihat dari slide berikut ini yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Yaitu pertama, perlu adanya persiapan di mana di sini persiapan pengelolaan itu meliputi bisa dari segi administrasi, pembentukan tim perencana, penyusunan rencana kerja, personil, fasilitas, pembiayaan, serta pelatihan staf perencana. Setelah terbentuk, kemudian dilanjutkan dengan adanya inisiasi. Inisiasi ini meliputi partisipasi publik, identifikasi isu-isu masalah yang ada di wilayah pesisir, survei sosial, penilaian sumber daya, perencanaan konsensus, informasi terpadu, dan penyadaran masyarakat. Inisiasi ini dilanjutkan dengan pengembangan. Pengembangan ini bisa meliputi kegiatan antara lain pengumpulan data dari faktor sosial, ekonomi, budaya, faktor biofisik, teknologi, identifikasi pemilikan sumber daya, penataan kelembagaan, keterpaduan perencanaan sektor, isu pengelolaan pesisir, pengembangan strategi pengelolaan pesisir terpadu,
analisis ekonomi proyek, dan partisipasi publik. Dalam proses selanjutnya diperlukan adanya suatu sertifikasi. Sertifikasi ini adalah formalitas dari apa yang sudah dilakukan, di mana di dalamnya terdapat persetujuan perencanaan, penerangan pemerintah, adanya sertifikat, penetapan pengelolaan pesisir terpadu dari Pemda, pengesahan perencanaan, alokasi dana APBD maupun APBN yang digunakan atau yang direncanakan untuk menjadi supporting faktor dalam aktivitas pengelolaan pesisir terpadu ini. Kemudian pada tahap pelaksanaan harus ada beberapa yang dilakukan, misalnya koordinasi program, pengawasan penegakan hukum, sistem perizinan yang sudah sesuai, adanya riset dan pengembangan, klasifikasi pemilikan sumber daya, pemberdayaan masyarakat, mata pencarian alternatif, pengelolaan berbasis masyarakat, dan masuk di dalamnya juga pendidikan maupun penyadaran masyarakat. Dari kelima tahapan ini tidak meninggalkan arti penting dari pelembagaan, yaitu fungsinya di dalam aspek pemantauan dan evaluasi, kemudian adanya penyempurnaan strategi dan aksi, demonstrasi hasil yang positif, pengembangan skala ke menjadi yang lebih besar, dan pelembagaan dari proses pengelolaan pesisir terpadu itu sendiri. Jadi demikian dari pengantar untuk pengelolaan pesisir terpadu. Di sini ditunjukkan beberapa referensi yang bisa dibaca, dan tentunya ini sangat sedikit dari yang banyak. Dan kemudian juga dasar hukum yang berupa peraturan-peraturan yang bisa menjadi sumber referensi dari mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu ini. Jadi ini bisa didapatkan maupun di-download maupun menjadi dasar hukum dari pengelolaan pesisir terpadu. Demikian pengantar dari mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.